Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidna uluman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat menyaksikan video pembelajaran pertemuan 5 tentang grafik, sort, dan filter di Microsoft Excel. Pembahasan pertama yaitu membuat grafik. Grafik atau chart pada Excel memudahkan kita melihat suatu perkembangan atau penurunan pada data-data tertentu. Sebagai contoh, kita akan membuat grafik data penjualan per bulan sepeda motor pada sebuah dealer. Nah, langkah yang pertama yaitu kita harus membuat tabel terlebih dahulu seperti contoh di bawah ini. Ya. Nah, ini tabelnya adalah di kolom B baris kedua itu data penjualan sepeda motor, kemudian ada judul tabel bulan dan penjualan per unit ya. Jadi bisa kita lihat dari bulan Januari sampai Mei penjualan unitnya puluhan ya. Sebetulnya ini bisa saja kita ganti dengan format condition ya, jadi langsung 60 unit gitu ya. Tapi ini untuk memudahkan membaca maka unitnya dimasukkan dalam tabel. Kemudian selanjutnya cara membuat kolom ya, maka kita block sheet seluruh data di atas dari bulan dan penjualan sampai bawah. Jadi kita blok ini semua tuh. Baru kita insert ya, yang pertama pilih kolom ya, kemudian pilih jenis kolomnya mau yang mana ya. Nah, insert kolom, pilih grafik sesuai dengan keinginan, ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Nah, contohnya kalau misalkan tadi yang 2 dimensi, nah ini seperti ini, penjualan sepeda motor ada grafiknya dari bulan Januari sampai Mei. Nah, untuk range angkanya ini di sini ya. Nah, dimunculkan dari 0 sampai 80. Nah, yang tertinggi adalah di 70 untuk bulan Mei. Itu. Jadi ini lebih memudahkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah membuat chart. Ya, berikutnya membuat bentuk grafik chart. Nah, untuk membuat grafik, nah, kita bisa saja klik kanan untuk change chart tipenya ya. Kemudian nanti kita bisa rubah sesuai pilihan yang kita inginkan, disesuaikan ya. Nah, di sini ada line, nah, atau di sini ya ada pie, lingkaran, line, garis, kolom. Nah, di situ juga kita bisa memilih bentuk 3 dimensi atau 2 dimensi sesuai dengan keinginan atau kebutuhan. Nah, kalau pilih pie contohnya seperti ini. Contoh pie. Nanti di sini pun pie-nya bisa menunjukkan persentasi yang terbesar itu pie-nya dalam bentuk apa. Ya. Ada di bulan sesuai dengan warna. Itu ya, kita bisa mengetahui melalui warna. Kemudian nah ini selain chart grafik ya, kita juga bisa mengurutkan data ya, atau sort digunakan untuk mengurutkan data baik dari besar ke kecil atau sebaliknya dari kecil ke besar. Contohnya ada ini untuk judulnya pembahasan kita tentang sort and filter. Nah, ada beberapa nama ya, nama Budi, Susi, Andi, Wati, Iwan dengan nilai sebagai berikut. Maka kita akan urutkan dari yang berdasarkan aja dulu ya. Klik pada sel nama, kemudian pada tab home klik sort dan filter. Pilih sort A to Z. Ini yang paling atas. Maka nanti bisa di kolom yang pertama ini ya, di nama akan mengurutkan sesuai abjad dari A sampai Z ya. Atau terbalik
ya, bisa kita pilih Z to A. Tinggal dipilih aja. Nah, kalau misalkan nilai bisa dari tertinggi. Kalau tertinggi berarti dari Z to A. Ya, dari data ini paling tertinggi adalah nilainya Wati. Kemudian pembahasan berikutnya mengenai filter atau menyaring data. Nah, filter ini digunakan untuk menyaring data sesuai kriteria tertentu, ya, sesuai dengan isian tabelnya. Nah, contohnya seperti ini, ada nomor, ya, ini ditambahin nomor sort and filter. Nah, kemudian kita akan siapa saja sih yang punya nilai 8, misalkan ini cuma 6, tapi beda kasusnya jika ratusan datanya. Nah, kemudian kita akan coba pilih, ya, ini di blok saja bisa judulnya. Nah, kemudian kita pilih di sini yang namanya filter. Nah, kalau misalkan sudah filter, maka kita akan cari. Nah, di sini tinggal klik panah ke bawah, kemudian yang dicentang hanya yang angka 8 saja. Ya, angka 8 nanti maka muncul tabelnya akan seperti ini. Yang angka 8 itu adalah Iwan dan Lucy, ya, dengan nomor urutnya 1-4. Nah, ini bisa saja kriterianya mungkin yang 8 akan diberikan beasiswa. Nah, sudah ke pertemuan 6, maka kita akan coba latihan. Yang pertama adalah ini ada data penjualan sepeda motor dari bulan Januari sampai Desember. Ada penjualan per unit, ada reject per unitnya, ya, jadi dikembalikan. Maka nanti teman-teman di sini silahkan bikin data, boleh sepeda motor, boleh mobil atau apapun. Bulannya dari Januari sampai Desember. Nah, penjualan dan rejectnya ini silahkan terserah teman-teman, datanya sembarang dulu aja, ya. Kemudian nanti nama sheetnya disesuaikan, ya, jadi dari awal pertemuan pertama sampai kelima ini sesuai gitu, ya. Jadi ada L5.1 nama. Balik lagi ke data kita, maka kita akan coba blok tadi, ya, perintahnya. Blok semua. Kemudian kita insert pilih yang mana nih, ya. Kalau misalkan yang 2 dimensi ada pilihannya ini, yang 3 dimensi. Kita coba yang 3 dimensi. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman pun boleh di sini memilih desainnya, ya, seperti apa, silahkan. Ya, kemudian bentuk dari layoutnya juga bermacam-macam, ya. Silahkan teman-teman lebih mudah membaca yang mana, ya. Nah, mungkin ini yang lebih lengkap gitu. Atau di sini juga ada yang memunculkan chart title-nya apa gitu, axis title-nya apa. Ini saya memilih yang ini aja. Ya, atau kalau misalkan tadi bisa ganti, klik kanan, pilih change chart type. Ya. Nah, teman-teman juga bisa nanti mengubah font, ya, baik dari Excel-nya nanti misalkan saya pilih. Nah, ini pun harus dirubah, ya. Kalau mau nanti tinggal, nah, ini si teksnya harus dipilih dulu, ya. Kemudian kalau mau menyesuaikan gitu, ya. Ini semuanya juga harus dirubah gitu, ya. Jadi biar lebih cantik. Kemudian di latihan berikutnya ini ada 5.2. Nah, ini ada data penjualan sepeda motor juga, cuman di sini ditambahkan atau ada totalnya gitu, ya, sum. Nah, jadi kita bisa tahu perbandingan selama 1 tahun. Nah, jumlah penjualan motornya, unitnya berapa, dan yang reject berapa. Ini juga bisa menjadi laporan kita.
saya coba ganti. Nah, kita akan coba latihan filtering gitu ya. Tadi ini tinggal di blok atau pilih salah satu, pilih filter. Nah, ini filter. Nah, tadi kita belajar filternya adalah misalkan penjualan unit yang dari terkecil ke terbesar. Nah, terkecil itu ada di bulan Februari, Maret, Januari, dan seterusnya. Terbesar ada di Desember, ya 160. Kemudian kalau reject, ya, reject terbesar itu ada di mana? Ternyata ada di bulan Desember gitu. Selain penjualan terbanyak, nah rejectnya juga terbanyak gitu. Atau kita bisa memilih hanya bulan, misalkan dari ini teman-teman bisa unchecklist semuanya. Kita cuman butuh 3 bulan, misalkan Januari, Februari, dan Maret saja. Oke. Nah, teman-teman bisa filter seperti ini. Kita balik lagi ke modul. Nah, itu ya, kita hanya bisa untuk pembahasan sekarang kita membahas filter dan chart. Ini yang lama-lama teman-teman bisa pelajari lagi ya di modul. Nah, kita untuk grafik, sort, dan filter. Ya, jadi silahkan teman-teman lakukan latihan. Yang pertama adalah membuat atau insert grafik chart ya. Chart ini boleh silahkan teman-teman pilih yang mana saja, sesuaikan dengan data teman-teman ya. Jadi kalau sudah ada datanya tinggal di blok, pilih aja mau insert yang mana. Kemudian nanti tinggal di desain font sama ya, di sini juga fontnya harus di desain supaya menarik. Atau di sini format, layout, dan yang lainnya silahkan teman-teman ganti ya supaya lebih menarik. Dan yang berikutnya, teman-teman harus coba fungsi filter, ya fungsi sort A to Z atau Z to A. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.